warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Manindita. Saya salah seorang relawan mengajar dari rumah yang berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Kemerdekaan belajar memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, pembukaan program studi baru. Nadiem Makarim menetapkan kebijakan lain yang akan ditetapkan kepada setiap perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Otonomi pendirian prodi baru nantinya akan diberikan jika sebuah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta telah memiliki akreditasi A ataupun B. Nadiem melanjutkan bahwa hak otonom tersebut diberikan jika telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada QS Top 100 World Universities. Dalam penetapan kebijakan ini, ada pengecualian pada program pendidikan dan juga bidang kesehatan. Kerjasama yang dilakukan tersebut mencakup pada penyusunan kurikulum, praktik kerja lapangan, atau bisa dikatakan magang, dan juga penempatan kerja bagi mahasiswa. Dalam pembukaan atau pendirian prodi baru, nantinya Kemendikbud akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi serta mitra prodi dalam melakukan pengawasan. Tracker studi pada dasarnya menjadi kewajiban yang dilakukan setiap tahunnya dan perguruan tinggi wajib memastikan penetapan hal tersebut. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Salah satu kebijakan lainnya yang diterapkan dalam kampus yang merdeka adalah adanya program penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya, penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbaharui secara otomatis. Adanya akreditasi A akan memberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Perubahan yang dilakukan pada penerapan kampus merdeka dikarenakan tuntutan yang ada saat ini telah bergerak dengan sangat cepat. Perguruan tinggi negeri Badan Hukum nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetensi di panggung dunia. Pada dasarnya, semua perguruan tinggi negeri dengan status badan hukum nantinya akan mendapatkan keleluasaan untuk dapat bermitra dengan adanya industri. Hal ini juga berkaitan dengan adanya keleluasaan pihak kampus untuk melakukan komersial. Dan yang keempat,
hak belajar 3 semester di luar program studi. Menteri Nadiem Makarim mengatakan bahwa pada dasarnya apapun yang dipelajari seringkali hanyalah menjadi sebuah starting point saja yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 3 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari magang atau praktik pada suatu organisasi. Mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil pada dasarnya juga menjadi salah satu contoh penerapan kegiatan 3 semester di luar kampus. Mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan membantu riset atau penelitian dosen, serta membantu mahasiswa S2 atau S3 untuk melakukan penelitian. Adanya kebijakan Kampus Merdeka yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk mandiri. Kampus yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas akan membantu mereka lebih tahu penerapan ilmunya dalam suatu bidang kerja. 4 kebijakan tersebut pada dasarnya akan mendorong keberhasilan pada penerapan Kampus Merdeka yang diterapkan nantinya. Semua pihak tentu perlu mendukung adanya penerapan kampus yang merdeka dan membantu mahasiswa lebih siap menjadi sumber daya manusia yang unggul. Sekarang saya akan menceritakan latar belakang mengapa saya mengikuti kegiatan mengajar dari rumah. Yang melatar belakangi kenapa saya mengikuti kegiatan mengajar dari rumah adalah pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan bagi setiap bangsa dan negara, tidak terkecuali Indonesia. Penyebaran virus yang kian hari kian meningkat memaksa kita berpikir dan memutar otak bagaimana untuk menghentikan permasalahan tersebut. Nah, solusi yang dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia yaitu mengurangi kegiatan atau aktivitas yang menyebabkan kerumunan massa dalam jumlah yang banyak. Kegiatan perkantoran hingga kegiatan belajar mengajar di sekolah pun menjadi sasaran pengalihan kegiatan yang awalnya dilaksanakan di suatu tempat seperti di perusahaan ataupun di sekolah, di pendidikan, di lembaga pendidikan menjadi berpindah ke rumah masing-masing menggunakan metode daring atau menggunakan metode online. Nah, proses pembelajaran yang awalnya berlangsung secara normal di sekolah dimodifikasi dalam waktu yang sangat singkat menjadi pembelajaran online. Nah, hal tersebut memaksa pendidik ataupun peserta didik untuk lebih kreatif lagi dalam menjalankan proses belajar mengajar. Namun, banyak ditemui di lapangan bahwa kegiatan belajar secara online atau daring banyak terdapat masalah, mulai dari akses internet, kuota pembelajaran, hingga kemampuan siswa untuk memahami ilmu yang diberikan menurun atau berkurang. Bukan hanya siswa, tapi guru pun bahkan orang tua merasakan dampak dari belajar online tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melakukan berbagai cara untuk meminimalisir masalah-masalah yang terdapat di lapangan tersebut, mulai dari menyediakan kuota belajar secara gratis untuk para peserta didik maupun pendidik, hingga bekerja sama dengan Perma dan Diksi untuk melakukan program-program, yaitu salah satunya program mengajar dari rumah. Nah, program ini dimaksudkan untuk membantu para siswa yang kesulitan untuk memahami tugas dan materi pembelajaran yang akan dibantu oleh kakak-kakak relawan pengajar yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, sebagai mahasiswa Fakultas Pendidikan, saya merasa terpanggil untuk mengikuti program ini. Awalnya, saya mendapatkan informasi mengenai program ini dari broadcast di grup WhatsApp.
rumah. Yang menjadi sasaran atau siswa sasaran dalam program kegiatan mengajar dari rumah ini adalah siswa-siswi yang berada pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. Materi pembelajaran yang kami lakukan itu sesuai dengan materi pembelajaran yang didapatkan oleh adik-adik di sekolah melalui pembelajaran online. Metode pembelajaran yang kami lakukan adalah dengan melakukan diskusi. Setelah selesai melakukan pembelajaran online bersama dengan guru dan teman-teman di sekolah, kemudian siswa-siswi tersebut yang kami bantu akan melakukan proses pembelajaran kembali dengan tentunya dengan sangat senang dan ceria. Dengan metode yang kami gunakan adalah diskusi. Apabila siswa tidak mengerti, maka kami akan melakukan penerangan ulang atau penjelasan ulang mengenai materi-materi yang telah didapatkan adik-adik di sekolah. Kemudian kami juga akan melakukan beberapa latihan soal untuk memantapkan dan memastikan bahwa adik-adik telah mengetahui